Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 784, Raja Baru, 1. 3 hari. Munculnya 3 iblis laut sudah menunjukkan tanda-tanda memudar. Mereka bertiga berlari keluar dengan cepat dan tubuh Yun Feng langsung berdiri di depan mereka. Ketiga pria itu hampir jatuh ke tanah setelah dihentikan seperti ini. Gadis kecil, apakah ada yang lain? Ramuan kami hanya bisa bertahan paling lama setengah hari lagi. Kita harus cepat keluar. Yun Feng berdiri diam di depan mereka bertiga. Api kecil dan Lan Yi juga datang dan mengepung mereka bertiga dalam lingkaran kecil. Kulanyi perlahan datang dengan Yao Yao di pelukannya dengan ekspresi penjahat di wajahnya. Ketiga pria itu agak panik ketika mereka melihat ini. Gadis kecil, apa maksudmu? Yun Feng tersenyum lembut. Jangan gugup, masih ada beberapa hal yang belum saya tanyakan dengan jelas. Setelah bertanya, aku pasti akan membiarkanmu pergi. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita tidak akan bisa keluar sebelum efek dari ramuan itu menghilang. Saat itu, kita akan mati di sini. Anda, jangan khawatir. Aku akan mengirimmu keluar sebelum efek ramuan itu hilang. Kemarahan ketiga pria itu tersangkut di tenggorokan mereka. Pada akhirnya, salah satu dari mereka berkata, tanyakan kepada kami apa yang ingin Anda ketahui. Kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami tahu. Mereka harus memberitahunya. Begitu ramuan itu menghilang, mereka bertiga masih akan berada di samudera tak berujung. Pada saat itu, Yun Feng dan yang lainnya bisa meninggalkan mereka bertiga, tetapi mereka bertiga tidak memiliki kekuatan Yun Feng. Jika Yun Feng tidak ada di sini saat itu, mereka bertiga mungkin akan mati. Ramuan transformasi hanya bekerja selama 3 hari. Yun Feng mengutak-atik botol kecil ramuan transformasi di tangannya. Mereka bertiga mengangguk. Ini hanya bekerja selama 3 hari, tetapi Anda bisa mendapatkan banyak hal bagus dalam 3 hari ini. Yun Feng mengerutkan kening. Hanya 3 hari. Itu waktu yang terlalu singkat. Dia pergi jauh ke dalam wilayah Merfolk. Ramuan ini tidak diragukan lagi penting. Dia hanya bisa berkeliaran di sekitar area terluar dengan efek hanya 3 hari. Dia tidak bisa masuk lebih dalam sama sekali. Selain itu, hanya ada ramuan ini. Jika dia tidak memilikinya setelah menggunakannya, bukankah dia akan ditahan dan tidak pernah membuat kemajuan? Jika ini bukan pertama kalinya kamu datang ke samudera tak berujung, ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu menggunakan ramuan ini. Kulanyi berjalan santai sambil tersenyum. Ketiga pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit takut ketika mereka melihat Kulanyi, terutama Kulanyi yang sedang memegang Yao Yao. Kamu bukan Duyung. Ketiga pria itu bertanya dengan ketakutan saat mata mereka beralih ke Yao Yao lagi. Kulanyi tercengang dan begitu juga Yun Feng. Kulanyi jelas berwujud manusia. Kenapa mereka bertiga menanyakan ini? Mengapa? Apa aku terlihat sangat mirip dengan Duyung? Kulanyi melengkungkan bibirnya dan ketiga pria itu mengangguk sambil berpikir. Kami telah melihat Duyung dengan mata kepala sendiri berkali-kali. Meskipun beberapa dari mereka jelek, aku harus mengatakan bahwa kebanyakan Duyung sangat tampan, terutama sepertimu. Sudut mulut Kulanyi berkedut beberapa kali. Ada senyum di mata Yun Feng, tapi dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Kamu pasti sudah familiar dengan detail ramuan ini, kan? Ketiga pria itu bertukar pandang secara pribadi. Yun Feng melihatnya dengan jelas dan ekspresinya tidak berubah. Kami menghabiskan banyak usaha dan koneksi untuk mendapatkan harta ini. Jika menyebar, bukankah kita akan memiliki banyak pesaing? Yun Feng tertawa. Saya tidak tertarik memungut barang bekas. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberitahu siapapun. Petik 2. Ketiga pria itu terkekeh. Gadis kecil, kamu menyelamatkan hidup kami. Jika kita mati, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaya. Harta ini sebenarnya tersedia di rumah lelang. Anda bisa mendapatkannya selama Anda memiliki seseorang yang Anda kenal. Melihat bahwa Anda begitu kuat, status Anda pasti cukup tinggi. Mengapa Anda harus khawatir tidak mendapatkan ini? Apakah kamu tidak setuju? Setelah berbicara untuk waktu yang lama dan membuat begitu banyak putaran, mereka masih tidak ingin mengatakan apa-apa. Yun Feng mengutak-atik botol obat kecil di tangannya dan menatap mereka bertiga dengan senyum di mata hitamnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketiga pria itu dikelilingi oleh api kecil dan Lan Yi dan tidak berani menerobos dengan paksa.
Mereka menyadari kurangnya kekuatan mereka. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka cemas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yun Feng tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Api kecil dan Lan Yi tidak berekspresi. Kulanyi berdiri di samping dan menatap ke langit. Seseorang yang kamu kenal, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Feng Feng, jangan cemas. Ketiga pria itu ingin menangis setelah mendengar itu. Nyonya, jika Anda tidak cemas, kami yang cemas. Jika ini berlarut-larut, kita benar-benar tidak punya jalan keluar. Ketiga pria itu saling mengedipkan mata lagi. Jelas bahwa mereka masih berjuang. Yun Feng tidak cemas sama sekali. Dia menunggu dengan tenang. Gadis kecil, kami sudah mengatakan semua yang kami bisa. Bisakah kita pergi dulu? Yun Feng tampaknya tercerahkan. Api kecil dan Lan Yi pindah. Kamu bisa pergi sekarang. Maaf karena tidak melihatmu keluar. Yun Feng tersenyum ringan dan berbalik untuk pergi. Wajah ketiga pria itu segera berkedut. Mereka sudah membuang begitu banyak waktu. Dengan kecepatan mereka tidak akan bisa keluar sebelum ramuan itu menghilang. Yun Feng berjalan ke depan dengan senyum di sudut mulutnya dan tidak melihat ke belakang sama sekali. Kulanyi juga tersenyum dengan Yao Yao di pelukannya. Api kecil dan Lan Yi juga tampak seperti menahan tawa. Mereka tidak percaya bahwa ketiga orang itu benar-benar bisa menahan diri. Seperti yang diharapkan. Gadis kecil, tunggu. Saya mendapatkannya. Yun Feng perlahan berhenti dan berbalik. Kamu masih di sini. Ramuan itu akan segera kedaluarsa. Petik 2. Ketiga pria itu benar-benar ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Itu kedaluarsa karena Anda, nyonya kecil. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah pergi sekarang. Ketiga pria itu mengeluarkan wajah mereka dan tersenyum. Senyum itu sangat aneh. Salah satu dari mereka menggeledah tubuhnya lagi dan akhirnya mengeluarkan secarik kertas. Secarik kertas itu digulung dengan hati-hati. Mata Yun Feng berkilauan. Hal yang dia inginkan telah muncul. Kami baru ingat bahwa kami memiliki ini bersama kami. Hal ini tidak berarti banyak bagi kami. Mengapa kami tidak memberikannya kepada Anda? Pasti akan sangat berguna. Pria itu tersenyum dan memasukkan barang itu, tetapi dia tampak sangat enggan untuk berpisah dengannya. Dua pria lainnya juga sama. Yun Feng perlahan membuka kertas itu. Mata Kulanyi berkilauan setelah melihatnya. Api kecil dan Lan Yi juga terkejut. Ini adalah formula ramuan transformasi. Dengan ini, tidak masalah bahkan jika ramuan itu hanya bertahan selama 3 hari. Terima kasih untuk hadiahnya. Aku akan mengambilnya. Yun Feng tidak berdiri pada upacara sama sekali. Dia memutar jarinya dan formulanya sudah menghilang. Ketiga pria itu tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkannya kembali. Mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Gadis kecil, bisakah kamu mengirim kami keluar sekarang? Bab 785-785. Yun Feng terkekeh dengan suara yang dalam. Mata hitamnya yang jernih berkilauan, tetapi ada sedikit kelicikan di mata ketiga orang ini. Mereka benar-benar berkorban banyak untuk menyelamatkan hidup mereka kali ini. Tentu saja aku akan mengirimmu keluar. Ayo pergi. Yun Feng meraih kerah pria dengan santai dan terbang. Pria yang dicengkeram itu hanya bisa berteriak dan menghilang. Sebelum dua pria lainnya kembali ke diri mereka sendiri, api kecil dan Lan Yi sudah meraih salah satu dari mereka dan mengikutinya. Kulanyi berdiri di sana sambil tersenyum dan melihat mereka bertiga pergi. Di bawah pengawalan pribadi Yun Feng, ketiga pria itu akhirnya diusir dari lautan tak berujung oleh Yun Feng sebelum efek obatnya menghilang. Ketiga pria itu menjulurkan kepala mereka keluar dari laut dalam keadaan menyesal dan terengah-engah, kembali menjadi manusia. Mereka bertiga terengah-engah dan berenang sampai ke pantai, merasa marah saat mereka berenang. Gadis itu terlalu kejam. Beberapa botol ramuan transformasi ini bernilai banyak uang. Dia bahkan meminum formulanya. Mereka bertiga melampiaskan emosinya beberapa saat dan akhirnya tersenyum. Kenapa aku merasa lebih baik mati secara langsung daripada diselamatkan olehnya? Ya, kupikir dia gadis kecil yang bodoh. Saya tidak berharap dia menjadi lebih licik dari kami. Kami telah dirampok. Dia terlalu jahat. Kulanyi menunggu sebentar, dan Yun Feng, api kecil, dan Lan Yi kembali. Little Fire dan Lan Yi sama-sama dalam suasana hati yang baik, begitu pula Yun Feng. Dengan formula ramuan transformasi, dia tidak perlu khawatir tentang batas 3 hari.
Dia melirik formula ramuan transformasi saat itu, dan menemukan bahwa bahan di dalamnya semuanya sangat biasa. Yun Feng tidak hanya mengambil ramuan untuk membuat ramuan pengubah tulang dari gudang farmasi yang dia buat. Dia mengambil sebanyak yang dia bisa. Faktanya, Yun Feng mengambil bagian dari masing-masing, tetapi hanya sebagian kecil dari jumlah total. Ramuan transformasi tidak membutuhkan banyak ramuan dan tingkat ramuannya tidak tinggi, tetapi mereka sangat berharga. Menurut lelaki tua di desa nelayan, banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi telah mati di sini. Jika mereka tahu tentang keberadaan ramuan transformasi, mereka pasti bisa kembali. Dapat dilihat bahwa keberadaan ramuan transformasi tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ketiga pria itu memiliki beberapa koneksi. Mereka tentu tidak ingin keberadaan ramuan transformasi menyebar dan merusak uang mereka. Kesulitan membuat ramuan transformasi tidak tinggi dan ramuan serta jumlah yang dibutuhkan tidak banyak, tetapi alasan mengapa ramuan itu bisa memiliki efek yang mencengangkan adalah karena satu hal, esensi dari ramuan transformasi, yaitu sihir. Esensi binatang. Yang disebut esensi binatang ajaib adalah sejenis esensi yang diekstraksi dari daging dan darah binatang ajaib. Ketika dimasukkan ke dalam ramuan transformasi akan memiliki efek transformasi. Selain itu, ramuan transformasi memiliki efek khusus lainnya. Kisaran transformasi ramuan transformasi membuat Yun Feng terkejut. Rumusnya mengatakan bahwa tidak peduli jenis Magic Beast Essence apa yang dimasukkan ke dalam ramuan transformasi, manusia akan menjadi penampakan ras binatang ajaib itu setelah meminumnya. Apapun yang dia masukkan, dia akan menjadi itu nanti. Meskipun efeknya hanya 3 hari, itu adalah yang paling berguna untuk Yun Feng. Dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berurusan dengan Magic Beast di masa depan. Ramuan transformasi ini persis seperti yang dia butuhkan. Itu memiliki efek jangka panjang. Kau mengusir mereka. Kulanyi tersenyum pada Yun Feng. Yao Yao mengulurkan tangan kecilnya dan kembali ke pelukan Yun Feng. Yun Feng menyentuh sirip telinga Yao Yao. Ya, ketiga orang ini memberiku hadiah besar. Apakah kita akan memasuki wilayah Merfolk terlebih dahulu sebelum kita mencari esensinya? Tanya Kulanyi. Yun Feng, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. 3 orang itu tinggal di daerah terluar, yang membuktikan bahwa ada mayat duyung di sini. Jejak di sepanjang jalan juga menunjukkan bahwa banyak pertempuran terjadi di sini. Kami pasti akan menemukan sesuatu setelah mencari-cari. Kulanyi mengangguk. Mereka segera berpisah dan mencari, tetapi tidak dapat memperluas area pencarian mereka terlalu banyak. Bagaimanapun, ini adalah daerah perbatasan dan mereka semua berwujud manusia. Jika mereka ditemukan, mereka akan berada dalam masalah. Setelah berpisah, Yun Feng pergi ke satu arah. Ketika dia melirik mayat binatang ajaib klan laut, dia tinggal sebentar dan kemudian memasukkan salah satu mayat ke dalam wadah penyimpanan. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya sekarang, itu akan berguna di masa depan. Setelah mencari dengan hati-hati, mereka menemukan sesuatu. Little Fire dan Lan Yi masing-masing menemukan beberapa anggota badan dan tulang yang patah. Kulanyi dan Yun Feng tidak menemukan apapun, tetapi anggota badan dan tulang yang patah ini sudah cukup. Meskipun Yun Feng tidak tahu cara mengekstrak esensi, dia tahu bahwa api pasti berguna. Setelah menemukan tempat tersembunyi, Yun Feng mulai membuat ramuan transformasi. Aura manusia di tubuhnya terhapus, jadi dia tidak perlu khawatir ketahuan. Selama klan laut tidak melihat mereka, dia tidak perlu khawatir. Dia harus membuat rencana setelah membuat ramuan transformasi. Anggota badan dan tulang yang dia kumpulkan akhirnya meleleh secara bertahap di bawah pemanggangan api Yun Feng dengan intensitas tinggi. Tetesan cairan bening jatuh dari mereka. Mustahil untuk mengetahui warna apa mereka, tetapi Yao Yao tampak sedikit bersemangat. Yun Feng dengan hati-hati menyingkirkan cairan itu sampai esensi dari anggota badan dan tulang yang patah benar-benar terbakar. The Magic Beast Essence mengisi 2 botol kecil. Yun Feng menghitung sedikit. The Magic Beast Essence sudah cukup bagi mereka berempat untuk bertahan selama 3 bulan. Esensi binatang ajaib sudah siap. Langkah selanjutnya adalah membuat ramuan transformasi. Kesulitan membuat ramuan transformasi tidak tinggi. Yun Feng bisa membuat ramuan bintang 3 tingkat tinggi sekarang. Ramuan transformasi termasuk dalam kategori ramuan bintang 3 tingkat tinggi. Meskipun dia bisa membuatnya, itu menghabiskan banyak kekuatan mental ketika dia harus membuat banyak botol.
Setelah Yun Feng membuat 8 botol, dia sudah agak pucat. Melihat itu, Kulanyi segera menghentikannya. 8 botol ini sudah cukup. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Anda dapat membuat sisanya setelah memasuki wilayah Putri Duyung. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Jika dia benar-benar menyelesaikan semuanya, dia mungkin harus menguras kekuatan mentalnya. Dia harus beristirahat untuk waktu yang lama dan banyak hal akan tertunda. 8 botol ramuan transformasi dan 4 botol yang diberikan oleh 3 orang saat itu membuat total 12 botol, yang bisa bertahan untuk sementara waktu. Setiap botol hanya bisa dikonsumsi 2 kali. Efek dari setiap botol bisa bertahan selama 6 hari. 12 botol ramuan sudah cukup untuk mereka berempat untuk digunakan selama 18 hari. Setengah bulan adalah waktu yang sangat singkat. Yun Feng tidak menyangka akan menemukan lokasi Spirit Gathering Grace dalam waktu setengah bulan, tapi dia bisa mengetahui banyak hal. 12 botol dibagi menjadi 4 bagian. Ketika Yun Feng menyerahkan ramuan itu ke api kecil, wajah api kecil hampir terdistorsi. Pada akhirnya, Little Fire menundukkan kepalanya dengan frustrasi. Tuan, biarkan aku kembali. Bab 786-786. Lan Yi tersenyum, begitu pula Yun Feng. Kulanyi tertawa terbahak-bahak, begitu pula Bakso. Little Fire tersipu dan tetap diam, seolah malu. Telinga serigalanya keluar. Yun Feng meremas telinga api kecil, dan Bakso melompat di bahunya, sebelum api kecil memasuki cincin kontrak. Memang, ini sulit Brother Fire. Lan Yi memasang senyum penuh pengertian di wajahnya yang tampan. Saya ingin tahu apakah efek ramuan ini akan berbeda untuk orang yang berbeda, gumam Kulanyi. Yun Feng melihat botol kecil ramuan di depannya. Kamu akan tahu setelah meminumnya. Itu benar. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kulanyi mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Lan Yi dan Yun Feng adalah sama. Mereka bertiga meminum ramuan transformasi dan menunggu efeknya dengan tenang. Efek ramuan transformasi sudah jelas. Penampilan Kulanyi dan Lan Yi berubah drastis. Yao Yao, yang berada di pelukan Yun Feng, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Untuk pertama kalinya, tubuhnya mengambil inisiatif untuk meninggalkan lengan Yun Feng. Ekor ikan birunya terus berenang dan dia membentang di sekitar Lan Yi dan Kulanyi, terlihat semakin bahagia. Setelah beberapa saat, Kulanyi dan Lan Yi telah berubah menjadi duyung. Meskipun mereka setengah manusia dan setengah ikan seperti ketiga pria saat itu, dengan sirip dan sisik yang terlihat di kulit mereka, mereka berdua memiliki wajah yang tampan dan terlihat lebih tampan. Yao Yao tampak sangat senang. Sama-sama, dia berkata dengan gembira saat dia melihat penampilan Kulanyi dan Lan Yi dengan mata birunya yang besar, penuh kegembiraan. Kulanyi menyentuh telinganya dengan tangannya dan menemukan bahwa telinganya telah berubah menjadi sirip. Ramuan ini memang luar biasa. Lan Yi juga melihat penampilannya dengan terkejut, tetapi ekor ikan di tubuh bagian bawahnya membuatnya sedikit tidak nyaman. Tuan, Anda, Lan Yi mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng, tetapi tiba-tiba terdiam. Kulanyi melirik dengan sedikit gairah di matanya. Gadis itu tidak berubah menjadi setengah ekor. Kaki Yun Feng masih manusia, tapi ada sisik biru mengkilat di kulitnya, seperti pola yang diukir secara khusus, yang menonjolkan kulitnya yang putih dan mulus. Sepasang sirip biru tembus pandang telah muncul di lengannya, yang sangat mirip dengan milik Yao Yao. Telinganya juga berubah menjadi sirip. Wajah kecil yang awalnya cantik itu berangsur-angsur ditutupi dengan semacam pesona. Energi iblis menyebar dan matanya masih jernih, tetapi terlihat menawan. Tidak seperti Kulanyi dan Lan Yi, dan bahkan Yao Yao, sepasang sirip biru tembus pandang juga muncul di bahu Yun Feng dan berkibar perlahan, seperti sepasang sayap. Aku tidak mendapatkan ekor ikan. Yun Feng melihat kakinya dan kemudian melihat ekor ikan Kulanyi dan Lan Yi, mengerutkan kening. Lan Yi tertawa. Tuan, Anda tidak perlu ekor ikan. Yao Yao menerkam dengan intim dan bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Tubuh kecilnya masuk ke dalam pelukan Yun Feng dan ekor ikannya melilit pinggang Yun Feng. Wajahnya bersandar ke pipi Yun Feng dan tangan kecilnya bahkan menyentuh sirip di belakang bahu Yun Feng, seolah-olah dia sangat menyukainya dan tidak bisa meletakkannya. Mari kita tunggu obatnya habis dan masuk ke dalam wujud manusia. Kulanyi pindah ke sisi Yun Feng. Mata hitamnya sepertinya menyembunyikan emosi yang membara. Wajah Yun Feng entah kenapa memerah.
Lan Yi memalingkan wajahnya ke sisi lain dan berpura-pura melihat pemandangan, sementara Bakso membuka mulutnya dan menggigitnya tanpa ragu-ragu. Kulanyi tiba-tiba memindahkan tubuhnya dan melihat bahwa wajah Yun Feng merah. Cahaya terik melintas di matanya lagi. Xiao Feng, kata Yao Yao. Dia menyeka sirip di belakang bahu Yun Feng dengan tangannya dan tersenyum manis. Dia melingkarkan lengannya di leher Yun Feng dan menempelkan wajahnya ke leher Yun Feng. Aku menyukaimu. Yao Yao tersenyum bahagia dan menggosoknya lebih dekat lagi. Yun Feng tercengang saat dia memeluk Yao Yao di lengannya sedikit lebih erat. Aku juga menyukai Yao Yao. Hati Kulanyi sakit saat melihat betapa harmonisnya mereka berdua. Penampilan Yun Feng sebagai iblis laut berada di luar dugaannya. Dia bahkan tidak ingin laki-laki kedua melihat penampilan Yun Feng saat ini. Kulanyi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan nyaris tidak menekan emosi aneh yang terus melonjak di hatinya. 3 hari. Ayo pergi. Yun Feng memeluk Yao Yao dan melirik Bakso di bahunya. Bakso mungkin tidak perlu minum ramuan ini. Bahkan jika itu terjadi, mungkin tidak akan ada duyung yang terlihat seperti ini. Kulanyi menenangkan dirinya dan mengangguk. Mereka segera bergegas ke depan. Ini adalah daerah perbatasan, yang berarti bahwa mereka tidak jauh dari wilayah duyung. Dunia bawah laut samudera tak berujung mirip dengan yang ada di darat. Ada gunung, tanah terlantar dan bahkan hutan di sini. Jika bukan karena sirip di tubuhnya, Yun Feng benar-benar tidak akan percaya bahwa dia berada di dunia bawah laut. Beberapa dari mereka tampaknya telah melewati penghalang tak terlihat lainnya di sepanjang jalan. Yun Feng sedikit mengernyit saat perasaan dipindai melonjak lagi. Jika dia benar, mereka sudah memasuki wilayah merfok. Karena efek ramuan transformasi, mereka juga memancarkan aura putri duyung, jadi mereka pasti tidak ditolak dan ditemukan. Mereka segera tiba di sebuah desa kecil tidak jauh. Yun Feng senang dalam pikirannya. Itu adalah hal terbaik untuk bertemu dengan penduduk asli. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang situasi di sini dengan berbelit-belit. Saat mereka semakin dekat ke desa kecil, Yun Feng melihat penduduk asli samudera tak berujung. Sebagian besar penduduknya adalah duyung, karena mereka semua setengah manusia dan setengah ikan. Ada juga anggota klan laut lainnya yang hidup bersama dan terlihat harmonis. Yun Feng dan yang lainnya tentu saja orang asing, terutama Yun Feng yang kakinya tidak berubah menjadi bentuk ikan, yang menarik banyak perhatian. Penduduk desa sangat terkejut melihat Yun Feng dan yang lainnya. Kamu, seorang pria muda berkata dengan terkejut dan mengukur mereka dengan kaget. Ketika dia melihat Yao Yao di pelukan Yun Feng, ekspresinya berubah drastis. Ekspresi terkejut pemuda itu membuat Yun Feng bingung. Sebelum Yun Feng sempat bertanya pada pemuda itu, dia berbalik dan berlari kembali ke desa. Pemimpin desa, kepala desa, si sirip biru ada di sini. Petik 2. Yang bersirip biru. Yun Feng tanpa sadar melihat sirip Yao Yao. Sirip Yao Yao berwarna biru, begitu juga dengan siripnya. Sirip Kulanyi dan Lan Yi tidak. Sementara Yun Feng berpikir, seorang lelaki tua yang mengerutkan kening bergegas. Sejumlah besar penduduk desa mengikutinya, dan mata mereka semua terpaku pada orang asing yang tiba-tiba datang. Kepala desa mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia melihat kaki Yun Feng, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap wajah Yun Feng dengan terkejut. Setelah menatapnya dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia mengkonfirmasi sesuatu. Pemimpin desa tersenyum dan berkata dengan nada hormat yang tak terduga, untuk apa kita berhutang kesenangan ini, bersirip biru. Bab 787/787. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi dan Lan Yi juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yun Feng terdiam beberapa saat. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya lewat dan harus berhenti selama sehari. Kata Yun Feng sambil berpikir dengan nada dingin. Kepala desa berkata setelah mendengar itu, desa ini kecil. Saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Pemimpin desa memimpin, dan Yun Feng mengikutinya tanpa ragu-ragu. Kulanyi tersenyum. Gadis ini beradaptasi dengan peran barunya dengan cukup cepat. Kedua pria tampan itu pasti mengikutinya, menarik banyak tatapan memuja di jalan. Di bawah pengaturan kepala desa, beberapa dari mereka pindah ke rumah kepala desa. Pemimpin desa mengucapkan beberapa patah kata dan berbalik untuk pergi. Tuan, apakah mereka melihat melalui kita?
Lan Yi agak khawatir. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Itu sangat tidak mungkin. Dia berkata bersirip biru, sepertinya ini mewakili semacam identitas, dan itu sangat mulia. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui, atau kita akan membuat kesalahan. Kulanyi berkata dengan sungguh-sungguh dan kemudian bangkit untuk pergi. Yun Feng bingung. Kulanyi berkedip. Aku akan mendapatkan beberapa informasi. Yun Feng tercengang. Kulanyi terkekeh dan mendorong pintu terbuka. Lan Yi meliriknya dengan curiga. Bagaimana dia akan mendapatkan informasinya? Bagaimana? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Sudah lama sekali sampai Kulanyi kembali. Masih ada perbedaan siang dan malam di dasar samudera tak berujung. Saat itu hampir senja. Kulanyi mendorong pintu terbuka dan masuk dengan tatapan serius. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika dia melihatnya. Apa yang salah? Area tempat kita berada memang diperintah oleh para duyung. Sirip biru yang mereka sebutkan saat itu memang perwakilan dari status bangsawan di antara para duyung. Mereka juga simbol. Kulanyi melirik Yun Feng. Para duyung memiliki 3 identitas mulia, yaitu bersirip merah, bersirip biru, dan bersirip putih. Ketiga identitas ini setara dengan keluarga kerajaan bangsawan. Adapun iblis laut, itu hanya nama yang diberikan manusia kepada merfolk. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Lagi pula, manusia tidak tahu banyak tentang merfolk. Bahkan jika mereka telah melihat mereka, mereka tidak akan mengenal mereka begitu dalam. Pemahaman mereka tentu berbeda. Setan laut hanyalah gagasan manusia. Putri Duyung sebenarnya dibagi menjadi 3 identitas bangsawan ini, dan Yao Yao, termasuk dalam sirip biru. Hanya itu yang saya tahu untuk saat ini. Saya tidak bisa bertanya tentang hal-hal lain secara detail, tapi, Kulanyi melirik Yao Yao. Identitas Putri Duyung bersirip biru sangat mulia dan jumlahnya sangat sedikit. Apakah mereka tidak menyadari bahwa Yao Yao hilang? Mungkin mereka menyelidiki secara rahasia. Kata Yun Feng. Mustahil bagi mereka untuk tidak menyadari hilangnya anggota klan mereka yang berharga. Mereka harus menyelidiki secara rahasia. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Lan Yi bertanya, bagaimana tepatnya Anda mendapatkan informasi ini? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman di benaknya setelah mendengar itu. Kulanyi tersenyum. Tentu saja, dia melirik Yun Feng dan kilatan lembut melintas di matanya ketika dia melihat ekspresi Yun Feng yang sedikit canggung. Tentu saja, dari kepala desa. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Yun Feng tiba-tiba merasa lega. Dia mendongak dan menemukan bahwa Kulanyi sedang menatapnya dengan tatapan membara. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah lagi. Saya pikir kita akan mendapatkan lebih banyak informasi jika kita pergi ke tempat yang lebih besar, kata Kulanyi. Yun Feng berpikir sejenak. Akan lebih bagus jika kita bisa mendapatkan peta wilayah merfolk. Tidak bisa lebih mudah untuk mendapatkan peta. Sebelum mereka pergi keesokan harinya, Yun Feng langsung mengatakan bahwa petanya hilang. Pemimpin desa segera memberinya salinan dan tidak meragukan identitas Yun Feng dan yang lainnya sama sekali. Warna siripnya tidak mungkin palsu. Duyung tidak akan pernah berpikir bahwa manusia bisa masuk jauh ke dalam tempat ini tanpa ketahuan. Mereka berdiri di depan mereka, datang dan pergi. Yun Feng tidak tahu mengapa hanya siripnya yang berwarna biru. Mungkin karena interaksinya yang intim dengan Yao Yao. Bakso belum ditemukan. Karena ada ras lain yang tinggal di wilayah merfolk, meskipun jumlahnya tidak banyak, bakso harus dianggap sebagai spesies langka dan tidak terlalu menarik perhatian. Setelah mendapatkan peta, mereka berpamitan. Setelah meninggalkan desa, Yun Feng melihat peta di tangannya dan secara kasar memahami distribusi merfolk. Kulanyi dan Lan Yi juga melihatnya. Peta ini hanya mewakili wilayah merfolk. Samudera tak berujung begitu luas. Tampaknya pembagian wilayah sangat jelas. Petik 2. Memang, lebih aman bagi kita untuk melakukan ini di wilayah Putri Duyung, tapi itu cerita yang berbeda ketika kita melangkah keluar dari wilayah ini. Kita seharusnya tidak menjelajahi daerah lain di samudera tak berujung dulu, kalau kita menyebabkan masalah. Kulanyi tampak serius. Yun Feng setuju. Dia hanya perlu menemukan keberadaan rumput pengumpul roh dalam perjalanan ini. Jika bukan di wilayah merfolk, dia akan membuat rencana lain. Yun Feng melihat peta dengan hati-hati. Yang bersirip biru, bersirip merah dan bersirip putih memang berstatus bangsawan. Mereka memiliki yurisdiksi masing-masing.
Dia tampak seperti putri duyung bersirip biru. Yao Yao juga merupakan putri duyung bersirip biru. Akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu jika dia muncul di tempat yang lebih besar. Jika eselon atas dari duyung bersirip biru mendengar tentang ini, dia akan memikirkan tindakan balasan. Lagi pula, warna sirip tidak bisa disembunyikan. Yun Feng tidak berniat untuk menghindari mereka. Ada sebuah kota kecil di utara tempat ini. Tempat itu berada di bawah yurisdiksi gabungan dari ketiga sirip dan juga relatif bebas. Itu adalah tempat di mana mereka bisa mengumpulkan informasi paling banyak. Mereka bergegas sepanjang jalan. Wilayah samudera tak berujung memang luas. Mereka berjalan selama beberapa hari sebelum mereka datang ke kota kecil ini. Tentu saja, Yun Feng menarik banyak perhatian. Bahkan jika dia tidak mendapatkan ekor ikan, para duyung akan tetap percaya bahwa dia adalah anggota ras mereka. Mereka memasuki kota dengan lancar. Kebanyakan orang di kota kecil ini adalah duyung. Pria tampan dan wanita cantik berjalan di jalanan. Mereka jauh lebih indah daripada dunia manusia. Namun, Kulanyi dan Lan Yi masih menjadi pusat perhatian di sini, begitu pula Yun Feng. Menghadapi sejumlah besar mata yang menawan, mereka mengabaikannya. Yun Feng sangat terkejut menemukan tempat untuk beristirahat. Ternyata ada gua-gua satu demi satu untuk beristirahat. Karena ini adalah tempat di mana kekuatan tiga sirip berpotongan, tidak mengherankan jika ada banyak jenis orang. Namun, berita yang dia dapatkan membuat Yun Feng sedikit tertekan. Rumput pengumpul roh. Tidak ada yang belum pernah mendengarnya. Duyung belum pernah mendengar tentang rumput pengumpulan roh. Tampaknya perjalanan menemukan rumput pengumpulan roh tidak akan mulus. Orang normal tidak akan tahu apakah ada yang namanya rumput pengumpul roh di wilayah para duyung. Yun Feng memikirkan tindakan pencegahan dan hanya bisa mengambil risiko untuk naik. Meskipun risikonya sangat besar, dia hanya bisa mencoba. Bab 788, Raja Baru 5. Pada saat ini, berita yang menghancurkan bumi menyebar, yang mengejutkan Yun Feng dan yang lainnya yang baru saja tiba. Raja baru para duyung telah bangkit. Seorang raja, ada raja di atas tiga sirip. Kebangkitan raja baru adalah masa kekacauan dan masalah. Yun Feng mengerutkan kening. Sepertinya itu bukan waktu yang tepat untuk datang. Pasti ada banyak topik untuk dibicarakan ketika raja baru naik tahta. Yun Feng menyelesaikan masalah dalam diskusi dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Setelah Raja Duyung sebelumnya pensiun, Duyung bersirip tiga memulai pemilihan jangka panjang. Dan Raja baru ini akhirnya menonjol setelah melalui banyak ujian dan cobaan dan berhasil naik tahta. Raja baru ini berasal dari Duyung bersirip biru. Yun Feng awalnya ingin memperlambat perjalanan untuk Spirit Gathering Grass. Ada banyak hal yang harus dilakukan ketika Raja baru mengambil alih, dan dia bahkan berasal dari duyung bersirip biru. Identitasnya yang bersirip biru bahkan lebih sensitif. Dia dan Yao Yao memiliki karakteristik yang begitu jelas. Tidak masalah bagi Yao Yao, tapi dia berbeda. Meskipun dia memiliki ramuan transformasi, bagaimanapun juga dia masih seorang manusia. Jika raja baru ini menemukannya, itu akan sedikit merepotkan. Namun, Yun Feng tidak menyangka bahwa Putri Duyung memiliki aturan khusus. Semua rekan senegaranya raja baru harus pergi untuk merayakannya. Tiga sirip memiliki status bangsawan dan jumlahnya tidak banyak, jadi itu tidak rumit. Ini tidak seharusnya menjadi urusan Yun Feng, tapi sekarang berbeda. Dengan tanda sirip biru yang jelas, dia harus pergi. Jika dia tidak pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Selain itu, ada Yao Yao, anggota murni dari sirip biru. Meskipun Yao Yao telah meninggalkan samudera tak berujung ketika dia berada di dalam telur dan ditetaskan oleh Yun Feng di darat, sifat Yao Yao tidak dapat diubah. Dia adalah anak dari laut ini. Darah merfok mengalir di tubuhnya. Untuk berbagai alasan, Yun Feng bergabung dengan gelombang perayaan ini dengan Yao Yao. Banyak duyung di jalan memberi selamat kepada Yun Feng, tetapi Yun Feng hanya bisa menanggapi dengan senyuman. Semakin dekat mereka ke ibu kota tempat raja baru bangkit, Yun Feng dan Kulanyi semakin gugup. Begitu mereka memasuki ibu kota, masalah mungkin akan menyusul. Beberapa dari mereka segera tiba di gerbang kota. Yun Feng memandang Putri Duyung yang datang untuk merayakan dan para penjaga di gerbang. Mereka menghabiskan banyak waktu di jalan. Hanya setengah dari 12 botol ramuan transformasi yang tersisa dalam sekejap mata. Hampir 20 hari telah berlalu.
Ramuan yang tersisa hanya cukup untuk bertahan selama 3 hari lagi. Mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk membuat ramuan di jalan. Sepertinya mereka harus memasuki ibu kota terlebih dahulu. Begitu mereka memasuki gerbang kota, penjaga segera memperhatikan Yun Feng dan yang lainnya. Sirip biru begitu jelas. Selain itu, kaki Yun Feng, yang tidak memiliki ekor ikan, selalu menarik perhatian. Nyonya bersirip biru. Penjaga itu berteriak dan segera datang ke sisi Yun Feng. Nada suaranya penuh hormat, tetapi matanya penuh kebingungan. Yun Feng berdiri diam dan penjaga itu tersenyum. Nyonya, Anda telah datang ribuan mil untuk merayakannya. Raja telah memberikan perintah. Silahkan lewat sini. Yun Feng mengangguk dan mengikutinya. Semakin dia berkata, semakin besar kemungkinan dia akan membuat kesalahan. Dia hanya bisa mengambil sesuatu selangkah demi selangkah. Dia hanya tidak berharap untuk bertemu raja baru ini begitu cepat. Saat dia mengikuti penjaga itu sepanjang jalan, dia tentu saja tidak bisa menghindari banyak tatapan teliti di jalan. Yun Feng tidak melihat ke samping dan tanpa ekspresi. Rasa elegan keluar dari wajahnya tanpa ada keanehan sama sekali. Itu lebih cocok untuk identitasnya sebagai sirip biru. Mereka datang ke sebuah rumah yang sangat mewah di aula tinggi. Penjaga itu memimpin Yun Feng masuk. Saat mereka berjalan ke depan, Yun Feng akhirnya melihat dua faksi lainnya, yang bersirip merah dan yang bersirip putih. Mereka pasti memiliki tanda-tanda yang jelas. Sirip merah dan sirip putih masing-masing memiliki sirip merah dan putih. Bersirip merah dan bersirip putih dalam perjalanannya memandang Yun Feng dengan ekspresi berbeda dan berdiskusi secara pribadi. Kedatangan Yun Feng menyebabkan banyak diskusi, melemparkan batu besar ke air yang tenang. Mereka terus masuk lebih dalam. Sebelum mereka mencapai tempat itu, sebuah suara sudah datang. Beraninya dia masuk tanpa ekor ikan. Apakah dia sengaja mencoba mempermalukan raja? Yun Feng sedikit mengernyit dan tahu bahwa masalah akan datang. Wajah penjaga itu membeku dan dia segera berhenti. Setelah beberapa saat, ekor biru datang dengan lembut. Bagian atas ekor adalah keindahan yang anggun dan bagian bawahnya adalah ikan biru yang indah. Sirip birunya perlahan berkibar dengan sedikit keanggunan. Itu kamu. Si cantik mengukur Yun Feng dengan matanya yang menawan dan akhirnya mendengus. Kamu dari keluarga mana? Apakah Anda membutuhkan seseorang untuk mengajari Anda aturan seperti itu? Masuklah setelah kamu berubah menjadi ekor ikan. Sungguh memalukan. Setelah mengatakan itu, si cantik melirik Kulanyi dan Lan Yi dengan sedikit kecemburuan di matanya. Jangan mempermalukan raja. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan ekor ikannya dan masuk lagi. Penjaga itu berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia mengangkat kakinya dan hendak masuk. Nyonya, lihat, penjaga itu dengan cepat berkata. Yun Feng meliriknya dengan dingin dan penjaga itu langsung terdiam. Yun Feng memegang Yao Yao dan tidak peduli apakah dia mengibaskan ekornya atau tidak. Dia melangkah dengan kakinya yang panjang. Kulanyi tersenyum. Dia dan Lan Yi tidak bisa masuk. Penjaga itu memang menghentikan mereka. Yun Feng berbalik dan melirik mereka berdua. Dia mengirim pesan dengan matanya bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka hanya bisa menunggunya di luar. Mata Kulanyi penuh kelembutan. Dia memang agak tidak mau dalam pikirannya. Meskipun Putri Duyung sangat cantik, Yun Feng adalah satu-satunya yang bisa menarik perhatian Kulanyi. Yun Feng masuk sendirian dengan Yao Yao di pelukannya. Penjaga itu tidak mengikutinya ke tempat di mana orang-orang bersirip biru harus berkumpul. Seperti yang diharapkan, Yun Feng melihat orang-orang bersirip biru setelah berjalan sebentar. Tidak banyak dari mereka, hanya ada sekitar selusin yang berkumpul di sini. Melihat dengan cermat, mereka semua berasal dari generasi muda. Ada pria dan wanita berkumpul dan berbicara. Ketika Yun Feng masuk, semua orang berhenti berbicara dan menatap Yun Feng dan kakinya. Apa yang salah denganmu? Si cantik yang memarahi Yun Feng saat itu sangat marah ketika dia melihat Yun Feng masih belum mendapatkan ekor ikan. Orang-orang muda lainnya dari sirip biru juga sangat terkejut. Mereka mengukur Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak, dari keluarga mana kamu berasal? Suara lembut terdengar. Seorang pemuda tampan dengan sirip biru datang dan tersenyum pada Yun Feng, menatapnya dengan takjub di matanya. Kakak, jangan nakal. Lebih baik mendapatkan ekor ikan. Petik 2.
Yun Feng balas tersenyum padanya. Dia juga ingin tahu mengapa kakinya tidak bisa berubah menjadi ekor ikan setelah meminum ramuan transformasi. Ekspresi Yao Yao dalam pelukannya tiba-tiba menjadi ganas. Pemuda itu terkejut. Gadis kecil, kita adalah keluarga. Kita tidak perlu terlalu jauh. Pemuda itu tersenyum ramah kepada Yao Yao, tetapi Yao Yao tidak menghargainya dan tetap menolaknya. Bab 789, Raja Baru 6. Cepat dan dapatkan ekor ikan. Apakah kamu pikir kamu bisa menarik perhatian raja seperti ini? Si cantik yang memarahi Yun Feng saat itu tersenyum meremehkan, seolah dia melihat trik Yun Feng. Yun Feng tidak repot-repot berbicara dengannya dan kecantikan itu langsung marah. Pada saat ini, keributan datang. Si cantik yang ingin memarahi Yun Feng tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia begitu lembut sehingga air bisa menetes darinya. Selusin anak muda semua memandangnya dengan kekaguman di mata mereka dan mereka semua tampak hormat, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan. Selamat, Yang Mulia. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya. Ekor ikan biru panjang dengan kilau samar, sirip semi-transparan yang berkibar perlahan, dan tubuh bagian atas yang panjang, wajah tampan dan jahat itu penuh dengan energi iblis yang kuat. Mata biru itu penuh pesona dan sirip telinganya juga berwarna biru semi-transparan. Beberapa pembuluh darah kecil bahkan bisa terlihat, membentuk pola yang indah. Yun Feng mengukurnya dengan tenang, tapi dia tidak menyangka bahwa mata biru itu akan berbalik sedikit dan bertemu dengan tatapan Yun Feng. Yun Feng dengan jelas melihat bahwa pupil hitam di tengah mata biru tiba-tiba berubah vertikal dengan kilau. Yun Feng hanya menatap Raja Baru selama 1 atau 2 detik sebelum dia diam-diam memalingkan muka. Yun Feng sedikit marah dan gelisah dalam pikirannya. Dia juga sedikit gugup saat memeluk Yao Yao. Yao Yao tetap dalam pelukan Yun Feng dengan patuh dan memperhatikan kegugupannya. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menatapnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Yun Feng tersenyum. Bakso mengencangkan tubuhnya di bahunya dan memperhatikan kegelisahan Yun Feng, seolah itu melindunginya. Yun Feng berdiri di belakang selusin orang. Banyak senior dan tetua dari Merfolk mengikuti Raja Baru. Tatapan semua orang tertarik, jadi mereka pasti tidak peduli lagi dengan Yun Feng. Yun Feng tidak punya pilihan selain datang ke sini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan tenang, tetapi beberapa duyung datang dari tempat dia datang saat itu. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya dan kakinya berkelebat, menghilang di belakang generasi muda duyung lagi. Raja Baru sudah mengalihkan pandangannya ketika Yun Feng memalingkan muka. Sepertinya dia tidak sengaja melihatnya. Ada senyum dingin di wajah tampan dan iblis itu. Wajah yang bisa dikatakan sempurna itu membuat orang tak mau membuang muka. Itu dipenuhi dengan energi iblis yang kuat, terutama mata biru itu, yang tampak seperti lautan tak berujung. Selamat kepada yang bersirip biru karena naik tahta. Suara yang dalam dan kuat datang. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ekspresi anak muda bersirip biru sudah sedikit berubah. Beberapa dari mereka sudah memancarkan aura biru untuk menutupi seluruh tubuh mereka dan wajah mereka pucat dan tidak pasti. Tekanan kuat dalam suara itu saat itu membuat orang-orang muda ini sangat menderita. Hanya ekspresi Raja Baru yang tidak berubah. Para tetua di sebelahnya sedikit mengernyit dan mereka semua tampak agak mengerikan. Seseorang dari faksi lain tidak sabar untuk menjatuhkan mereka setelah mereka naik tahta. Paman Zixuan, Raja Iblis tampan yang baru menyapa orang yang berbicara dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak dengan lembut dan dia mengayunkan lengannya dengan lembut. Yun Feng merasa bahwa tekanan saat itu diselesaikan dengan tenang. Dia tidak bisa tidak melihat Raja Muda tapi tersembunyi di depannya ini. Orang yang datang adalah pria berotot. Ada aura berani yang tersembunyi di wajah kasar dan fitur wajahnya, tapi ada keganasan di matanya yang sedikit merah. Penampilannya tidak semenakutkan matanya. Yun Feng melihat warna sirip pria berotot itu. Merah. Dia adalah seorang bersirip merah. Zixuan bersirip merah tertawa terbahak-bahak. Tawa ini datang dengan tekanan lagi. Yun Feng tidak peduli. Dia memblokirnya diam-diam dengan kekuatan mentalnya, tetapi orang-orang muda bersirip biru itu tidak memiliki kemampuan ini. Ekspresi Raja bersirip biru yang baru sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dengan lembut tanpa meninggalkan jejak dan kekuatan gelap datang setelahnya, melarutkan tekanan lagi. Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat muram ketika dia menyadarinya. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi,
Si Wen. Tidak heran Anda bisa duduk di atas tahta dan mengalahkan penantang bersirip putih dan bersirip merah. Petik 2. Paman Zixuan, kamu menyanjungku. Si Wen, pemimpin baru sirip biru, tetap tenang. Dia tampak sangat muda dan baru berusia 20-an. Dia tampak hanya beberapa tahun lebih tua dari Yun Sheng. Namun, Yun Feng tidak berani meremehkannya. Usia sebenarnya dari binatang ajaib di lautan tak berujung ini mungkin berusia ribuan tahun. Kami di sini untuk merayakan hari ini. Mari kita tunjukkan pecundang ini, Zileng, bahwa dia tidak sebaik yang lain. Setelah mengatakan itu, Zixuan mendorong pemuda itu, yang telah berdiri di sampingnya dan tidak mengatakan apa-apa, keluar. Penampilan pemuda itu cukup kasar dan jelas ada keliaran dalam dirinya. Dia menatap Si Wen dengan matanya dan mendengus jijik. Saudara Zileng adalah pahlawan klan. Anda pasti akan membuat pencapaian besar di masa depan. Si Wen berkata dengan acuh tak acuh tanpa banyak senyum di wajahnya. Zileng mendengus lagi dengan tatapan menghina itu. Dia mungkin akan menyerang jika Zixuan tidak ada di sini. Tut, kamu di sini juga. Suara lain datang dari luar pintu. Suara ini lembut, seperti mata air yang jernih. Yun Feng mendongak dengan mata hitamnya. Duyung lain masuk, tetapi warna siripnya bersinar dengan cahaya putih redup. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengejeknya diam-diam. Bersirip putih ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Wilayah Merfolk memang tidak damai. Chang Lin, mengapa kamu di sini tanpa alasan? Kilatan kemarahan melintas di mata Zixuan. Dia tidak suka pria yang masuk ini. Senyum muncul di wajah dewasa Chang Lin, memberi orang perasaan yang sangat damai. Pemuda di belakangnya merasakan hal yang sama. Fitur wajahnya menjadi lebih lembut dan matanya penuh kelembutan. Jika kamu di sini, aku pasti akan datang juga. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi para duyung. Chang Yun berjalan maju sambil tersenyum. Si Wen, selamat. Paman Chang Lin, kamu menyanjungku. Si Wen masih memiliki wajah tenang saat dia melirik anggota bersirip biru. Tak satu pun dari generasi muda bersirip biru berani mengatakan apapun. Beberapa orang di depan mereka adalah anggota inti dari sirip merah dan sirip putih. Dua orang muda di sebelah mereka bahkan adalah orang-orang yang luar biasa, setingkat dengan Si Wen. Si Wen memberi perintah agar semua orang pindah. Begitu orang-orang dari sirip merah dan putih datang, tempat yang semula kosong tiba-tiba menjadi ramai. Yun Feng secara alami senang. Yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan tenang. Memegang Yao Yao di tangannya, Yun Feng dengan cepat bergerak menuju pintu keluar. Yun Feng bergerak sangat cepat dan bergerak di tepi belakang. Orang normal tidak akan bisa memperhatikannya. Saat dia hendak melangkah keluar, sebuah suara lembut datang. Kemana si sirip biru itu pergi dengan tergesa-gesa? Yun Feng mengutuk dan hanya bisa berbalik dengan acuh tak acuh. Dia, yang ingin mundur dengan tenang, malah menjadi pusat perhatian. Saat ini, dia bukan hanya pusat perhatian dari orang-orang bersirip biru. Si bersirip merah dan si bersirip putih melirik pada saat bersamaan. Yun Feng menatap orang yang berbicara. Itu adalah pria muda dari bersirip putih dengan mata lembut. Bab 790, Hadiah Guru, 1. Dia memang tidak mudah untuk dihadapi. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Pemuda bersirip putih itu hanya tersenyum elegan, seolah-olah sangat normal baginya untuk berteriak saat itu. Semua duyung melihat ke atas dan tentu saja tidak akan melepaskan kaki Yun Feng yang tidak berubah menjadi ekor ikan. Apa yang salah dengan dia? Zileng melebarkan matanya dan menatap kaki Yun Feng. Si Wen, apakah kamu mencoba mempermalukan kami? Zileng berteriak dengan dingin dengan kemarahan melintas di matanya. Putri duyung yang tidak memiliki ekor ikan. Dia terlihat seperti manusia. Betapa menjijikkan. Nada dan ekspresi jijiknya terlalu nyata. Yun Feng merasa sedikit tercekik di benaknya setelah mendengar itu. Duyung benar-benar membenci manusia hingga ekstrim, namun, mereka terlihat sangat mirip dengan manusia. Perasaan mereka pasti rumit. Si Wen tidak mengatakan apa-apa. Para tetua bersirip biru semua terkejut melihat Yun Feng. Yang mulia, dia, tidak banyak anggota bersirip biru dan semua orang tahu siapa mereka, tapi dari keluarga mana orang ini berasal. Para tetua saling memandang dengan bingung. Kemari, Si Wen menatap Yun Feng. Ada emosi yang tak bisa dijelaskan di mata birunya yang sedalam laut. Dia membuka bibirnya yang tipis dengan lembut.
Kata-katanya yang mendominasi membuat Yun Feng tidak senang. Dia berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Si kecil bersirip biru mau tak mau merasa sedikit iri dan cemburu, terutama putri duyung betina. Ketika mereka melihat Si Wen berjalan menuju Yun Feng secara pribadi, ekspresi mereka bahkan berubah. Yun Feng menatap pria tampan yang terus berjalan ke arahnya. Bakso di bahunya sudah mengeluarkan raungan ketidaksenangan yang samar, tetapi Yao Yao di lengannya menjadi lebih tenang. Dia memandang Si Wen yang sedang berjalan dengan mata birunya dan menggerakkan tubuhnya. Ekor ikan yang awalnya melilit pinggang Yun Feng tiba-tiba terlepas, ingin meninggalkan lengan Yun Feng. Yao Yao. Yun Feng mengendurkan lengannya dan tubuh Yao Yao bergerak dengan lembut. Dia sudah meninggalkan lengan Yun Feng dan berenang menuju Si Wen. Mata Si Wen berkilauan. Dia mengulurkan tangan dan menangkap tubuh Yao Yao. Dia perlahan membelai sirip telinga Yao Yao dengan jarinya dan mengangkat kepalanya perlahan. Kemari, berhentilah bermain-main. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Apa yang dia katakan sangat berarti, terutama ketika ada seorang gadis kecil yang jelas-jelas putri duyung muda. Mungkinkah wanita ini? Bagaimana? Bagaimana mungkin, raja tidak pernah tertarik pada wanita? Kalau tidak, aku, si cantik yang memarahi Yun Feng di awal agak hancur ketika dia melihat adegan ini. Si Wen, yang terkenal dingin dan pemalu di antara yang bersirip biru, selalu jauh dari betina. Mereka mengira itu adalah sifat raja mereka, tetapi mereka tidak berharap itu benar-benar berbeda. Mata semua orang melayang ke Yao Yao dalam pelukan Si Wen kali ini. Semakin mereka melihat, semakin mereka merasa itu tak terbayangkan. Raja, punya anak. Zixuan dan Chang Lin menatap Yun Feng dengan tenang dan mengukurnya dengan hati-hati. Para tetua bersirip biru agak panik. Kapan dia punya anak? Ini terlalu cepat. Si Wen memegang Yao Yao di tangannya. Yao Yao terlihat sangat senang dan tidak menolak Si Wen sama sekali. Yun Feng melihat ekspresi Yao Yao dan tahu bahwa dia menyukai dan dekat dengan Si Wen dari lubuk hatinya. Mungkin, dia benar-benar ayah Yao Yao. Memikirkan hal ini, Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit pusing. Dialah yang menetaskan Yao Yao. Dilihat dari ini, apakah dia benar-benar menjadi ibu Yao Yao? Apakah ini kesalahan besar? Mungkinkah pejantan melahirkan telur dan betina menetaskannya di antara duyung? Kemarilah, kata Si Wen dengan suara rendah lagi. Sudut mulut Yun Feng bergerak beberapa kali dan dia akhirnya pindah untuk berdiri di sebelah Si Wen. Si Wen memegang Yao Yao dengan satu tangan dan hendak menyentuh Yun Feng dengan tangan lainnya. Bakso di bahunya hendak membuka mulutnya dan menggigit ketika Yun Feng berkata dengan lembut, "Bakso, tidak." Tubuh Bakso tiba-tiba membeku di sana. Si Wen melirik Bakso dengan acuh tak acuh dan melihat sirip di tubuh Yun Feng dengan mata biru gelapnya. Dia menarik tangannya tanpa mengatakan apa-apa. "Paman Zixuan, Paman Chang Yun, permisi sebentar." Si Wen hendak masuk ke dalam bersama Yun Feng. Meskipun Yun Feng merasa bahwa segalanya sudah mulai menjadi rumit, dia hanya bisa lolos dengan mengikuti raja ini sekarang, jadi dia tidak keberatan untuk mengikutinya ke depan lagi. Tunggu, suara lembut itu lagi. Yun Feng tidak melihat ke belakang. Dia tahu bahwa hal-hal tidak akan berakhir seperti ini. Si Wen berhenti. Dia, yang memegang Yao Yao di tangannya, masih tidak mempengaruhi keagungannya. Pria muda yang berbicara berjalan keluar. Si Wen, bahkan jika dia pasanganmu, kamu tidak bisa membiarkan dia mempermalukan putri duyung. Yun Feng mengangkat alisnya. Orang itu cukup berani. Si Wen tertawa kecil. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng mendengarnya tertawa. Dia menatap pria muda yang berbicara dengan mata biru gelapnya. "Chang Yu, jika dia pasanganku, mengapa kamu harus peduli padanya?" Juga, nada bicara Si Wen tiba-tiba turun. "Anda harus memanggil saya yang mulia." Setelah mengatakan itu, Si Wen sudah masuk ke dalam. Wajah tampan Chang Yu yang lembut juga agak aneh. Dia tersenyum dingin dengan sirip merahnya. Meskipun dia juga tidak puas, dia cukup pintar untuk tidak mengatakan apa-apa. Chang Yu jelas ingin mempermalukan Si Wen, tetapi dia lupa posisi Si Wen saat ini, Raja Duyung. Si sirip merah masuk dengan bangga. Sirip putih agak malu, dan sirip biru tampak agak rumit. Pasangan dan anak yang tiba-tiba muncul terlalu mengejutkan. Mereka mematahkan hati betina bersirip biru di tanah.
Semua wanita cantik membenci diri mereka sendiri karena tidak melakukan apapun sebelumnya. Yun Feng mengikuti Si Wen diam-diam di sepanjang jalan. Mereka berdua datang ke sebuah gua rahasia. Si Wen masuk dengan Yao Yao di tangannya dan Yun Feng mengikutinya. Dia tidak takut Raja Baru Duyung akan melakukan apa saja padanya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia akan berurusan dengan apapun yang datang padanya. Setelah Yun Feng masuk, gua itu benar-benar terang. Si Wen melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Yun Feng tahu bahwa dia telah menyegel ruang ini. Dia tidak bisa mengatakan kekuatan Si Wen dengan jelas, dan telah waspada dalam pikirannya. Si Wen duduk santai dengan Yao Yao di lengannya dan melirik Yun Feng. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Manusia, mengapa kamu datang ke wilayah Merfok? Tanya Si Wen. Yun Feng tidak terkejut. Itu benar bahwa Raja Duyung melihat melalui penyamarannya. Penyamarannya sebenarnya cukup efektif. Sejak dia terlihat, Yun Feng tidak perlu bersembunyi lagi. Dia duduk dengan tegak. Aku hanya menginginkan satu hal. Tidak ada lagi. Mata Si Wen dingin. Yun Feng tahu apa yang dia pikirkan dalam pikirannya dan tidak mengatakan apa-apa. Si Wen menyentuh telinga Yao Yao. Yao Yao memasang ekspresi bahagia. Dia sangat akrab dengan Si Wen dalam waktu singkat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merenungkan dalam pikirannya ketika dia melihat Yao Yao seperti ini. Bab 791, Hadiah Guru, 2. Apa yang kamu inginkan? Si Wen berkata perlahan setelah berpikir sejenak. Rumput pengumpul roh. Rumput pengumpul roh. Untuk apa kamu menginginkannya? Si Wen menatap Yun Feng. Yun Feng terkekeh dengan sedikit kesepian dan ketidakberdayaan di wajahnya. Untuk apa aku menginginkannya? Tentu saja, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Yun Feng tidak memberitahunya apa-apa, jadi Si Wen tidak bertanya lagi. Keduanya berbicara dalam teka-teki. Tidak ada rumput pengumpul roh di sini, kata Si Wen acuh tak acuh. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup demi dia. Tinggalkan lautan tak berujung dengan cepat. Yun Feng terkekeh setelah mendengar ini dan menatap Si Wen dengan dingin di mata hitamnya. Si Wen melirik dan sedikit terkejut. Dia tidak takut sama sekali. Saya selalu menjadi seseorang yang tidak menyerah sampai saya mencapai tujuan saya. Karena tidak ada rumput pengumpul roh di sini, saya akan pergi ke tempat lain di samudera tak berujung untuk mencarinya. Aku tidak akan pernah pergi sampai aku menemukan rumput pengumpulan roh. Yun Feng menatap mata Si Wen. Auranya tidak kalah dengan Raja Duyung sama sekali. Dia adalah Yun Feng, seorang ratu yang terlahir. Apakah kamu mengingatkanku untuk tidak menunjukkan belas kasihan padamu? Si Wen menyipitkan matanya dengan rasa dingin di dalamnya. Yun Feng tersenyum lagi dan perlahan bangkit. Saya tidak punya niat untuk terlibat dalam masalah lautan tak berujung. Saya hanya mencari apa yang saya inginkan. Jika Anda bersikeras menghentikan saya tidak harus sopan. Petik 2. Si Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemimpin baru Putri Duyung ini tidak takut pada Yun Feng. Situasi di wilayah Putri Duyung itu rumit sekarang, dan lautan tak berujung bahkan lebih rumit lagi. Jika seorang manusia muncul di wilayah Merfok dan tidak terbunuh, Merfok akan menjadi target semua orang. Pondasi pemimpin baru tentu tidak akan stabil. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Si Wen mengukur Yun Feng lagi. Jika apa yang dia katakan itu benar, tidak akan ada banyak kerugian. Namun, rumput pengumpul roh ini. Si Wen tersenyum ringan. Yao Yao menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu dengan tatapan yang sedikit khawatir. Dia dengan lembut berjuang keluar dari pelukan Si Wen dan ingin masuk ke pelukan Yun Feng, tetapi Si Wen tidak melepaskannya dan menjebak Yao Yao di pelukannya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku bisa membantumu kali ini. Kamu harus pergi setelah mendapatkan Spirit Gathering Grace. Tentu saja, jawab Yun Feng saat matanya beralih ke Yao Yao. Yao Yao menatap Yun Feng dengan mata biru besarnya dan ingin pergi ke pelukannya. Hati Yun Feng tiba-tiba tenggelam. Yao Yao, apakah dia? Si Wen tetap diam selama beberapa detik tanpa ekspresi dan membawa Yao Yao di depannya. Keduanya saling memandang dengan mata mereka. Yao Yao memandang Si Wen dengan rasa ingin tahu dan Si Wen memandang Yao Yao dengan hati-hati. Ya. Yun Feng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Si Wen tidak berbohong. Fitur wajah Yao Yao memang sedikit mirip dengan Si Wen. Ini adalah pertama kalinya Si Wen dan Yao Yao bertemu, tetapi Yao Yao bersikap sangat ramah.
Si Wen juga sama. Yun Feng tahu bahwa ini adalah kekuatan darah. Tidak peduli seberapa jauh mereka, orang-orang dengan garis keturunan yang sama akan menemukan satu sama lain. Aku akan bertanya-tanya tentang rumput pengumpulan roh. Tetap di sini untuk saat ini dan jangan keluar. Petik 2. Tentu, dia harus mencari waktu untuk membuat beberapa ramuan transformasi. Itu bagus untuk tinggal di Istana Raja Duyung dan menghindari banyak masalah. Dengan dia bertanya-tanya tentang rumput pengumpulan roh, itu akan menghemat banyak usaha Yun Feng. Si Wen sangat antusias karena dia ingin Yun Feng pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, kemunculan manusia di lautan tak berujung seperti bom waktu. Kamu bisa keluar sekarang. Si Wen tidak memandang Yun Feng. Matanya hanya terpaku pada Yao Yao. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Ketika dia berjalan ke tepi blokade luar angkasa, Yao Yao, yang berada di pelukan Si Wen, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan hendak mengejar Yun Feng. Kemana kamu pergi? Si Wen dengan cepat membawa Yao Yao kembali. Yao Yao cemas. Dia memutar tubuhnya dan terus mengepakkan ekornya saat dia melihat Yun Feng dengan mata besarnya. Xiao Feng. Yao Yao memanggil Yun Feng. Yun Feng berdiri di sana dan tidak bergerak. Kekuatan mental yang tebal melonjak tiba-tiba, seolah-olah dia sedang melampiaskan sesuatu, menghantam penghalang ruang dengan keras. Serangan sengit ini membuat Si Wen menatapnya dengan kaget. Penghalang spasial hancur. Yun Feng perlahan berbalik dan menatap mata biru besar Yao Yao dengan senyum hangat di mata hitamnya. Yao Yao, aku pergi dulu, kata Yun Feng sambil berbalik dan pergi. Yao Yao benar-benar cemas. Dia memukul lengan Si Wen dengan keras dengan ekor ikannya dan wajah kecilnya yang semula cantik juga menjadi ganas. Xiao Feng, Xiao Feng. Yao Yao berteriak pada Yun Feng, tapi Yun Feng sudah menghilang. Si Wen memegang Yao Yao dengan kuat dan melihat ke arah tempat Yun Feng pergi dengan serius. Akhirnya, Yao Yao berhenti bergerak dan akhirnya tenang. Dia hanya menatap tempat Yun Feng pergi dengan mata besarnya untuk waktu yang lama. Si Wen memutar kepala kecil Yao Yao dan menatapnya dengan lembut dengan mata birunya. Ada perbedaan dunia dari sikap dingin yang dia gunakan pada orang lain saat itu. Yao Yao, apakah itu namamu? Yao Yao mengangguk tanpa sadar dan menatap Si Wen dengan mata biru besarnya. Xiao Feng, apakah dia tidak menginginkanku lagi? Apa yang dikatakan Yao Yao membuat Si Wen terkejut dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Dia tidak tahu bagaimana manusia itu mendapatkan telur dari ikan duyung bersirip biru. Mungkin dia menggunakan beberapa cara yang tidak bermoral. Dia tidak akan menghukumnya atas kejahatan ini karena Yao Yao kembali dengan selamat. Kamu tidak harus hidup dengan manusia di masa depan. Anda putri duyung bersirip biru. Ini akan menjadi balapan Anda mulai sekarang. Aku akan menjadi satu-satunya keluargamu. Si Wen memandang Yao Yao. Mata Yao Yao penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa Yun Feng menetaskannya. Dia hanya tahu bahwa orang pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya adalah Xiao Feng. Itu adalah elemen airnya yang membuatnya lahir. Dia hanya tahu bahwa dia menyukai Xiao Feng. Yao Yao, kamu dan aku akan bersama selamanya di masa depan. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Si Wen berkata dengan keras. Yao Yao mengangguk bingung. Si Wen akhirnya tersenyum dan memeluk Yao Yao. Keduanya memiliki ekor ikan biru yang mirip dan sirip biru muda mereka bersentuhan. Yao Yao menoleh dan melihat keluar. Sebuah nama perlahan melayang di benaknya, Xiao Feng. Setelah itu, Yun Feng tinggal di wilayah Raja Baru. Identitasnya sangat menarik. Si Wen tidak mengatakan apa-apa, tetapi identitas Yun Feng tersebar dengan jelas. Yang bersirip merah dan bersirip putih pergi dengan cepat setelah diminta untuk dipermalukan, tetapi identitas Yun Feng membuat Kulanyi marah di tempat. Kulanyi akhirnya tenang setelah penjelasan singkat Yun Feng dan keberatan Lan Yi. Namun, dia terlihat mengerikan. Tentu saja, dia tidak terlihat baik. Selama pertemuan dengan Yan Ming, Yun Feng entah kenapa menjadi tunangannya saat itu. Dan sekarang, dia adalah ibu dari anak orang lain. Bab 792, Hadiah Guru 3. Kulanyi memikirkannya dan merasa bahwa Yun Feng mungkin benar-benar pantas mendapatkan identitas ini. Yao Yao ditetaskan oleh Yun Feng. Berbicara secara logis, Yun Feng adalah ibu Yao Yao, dan Si Wen, duyung yang tiba-tiba muncul ini, adalah ayah Yao Yao.
Semakin Kulanyi memikirkannya, semakin marah dia. Meskipun ini terjadi secara kebetulan, itu tidak mungkin terjadi. Feng Feng adalah wanitanya. Kulanyi dan Lan Yi juga tinggal bersama Yun Feng. Ketika Si Wen mengetahui bahwa Yun Feng tidak sendirian, dia terlihat sangat muram. Dia segera memutuskan untuk menyatukan mereka bertiga dan mengawasi mereka di bawah pengawasannya. Yun Feng tidak peduli. Dia kebetulan bebas dan punya waktu dan ruang untuk membuat ramuan transformasi. Meskipun Si Wen tahu identitas manusia mereka, dia masih harus mengambil ramuan transformasi. Dengan Si Wen, Raja Baru, di sini, esensi Putri Duyung yang dibutuhkan ramuan transformasi tidak akan menjadi masalah. Yun Feng tidak perlu khawatir tentang waktu. Dia tidak ada hubungannya selama periode waktu ini. Saat membuat ramuan transformasi, dia juga bisa meningkatkan kekuatannya, dan menunggu berita yang dikirim Si Wen kepadanya tentang rumput pengumpul roh. Si Wen tidak muncul di depan Yun Feng sejak terakhir kali, yang membuat Kulanyi jauh lebih tidak cemburu. Tentu saja, itu juga karena Yun Feng. Ketika Kulanyi menjadi gila, dia pergi ke kamarnya di malam hari dan ingin membuat anak bersamanya. Yun Feng menendangnya keluar. Bakso juga mengejar Kulanyi dengan ekspresi ganas. Setelah itu, Kulanyi benar-benar tenang. Jadi bagaimana jika dia adalah ibu dari anak orang lain? Jadi bagaimana jika itu adalah kebenaran tidak langsung? Dia juga ayah Yao Yao. Memikirkan hal ini, Kulanyi juga menemukan sesuatu. Yao Yao sudah lama tidak muncul. Kulanyi awalnya berpikir bahwa Yao Yao hanya akan tinggal bersama Si Wen untuk sementara waktu dan datang untuk mencari Yun Feng, tetapi waktu telah lama berlalu dan Yao Yao tidak muncul lagi. Lan Yi tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikuti Yun Feng diam-diam. Yun Feng juga tidak merasa ada yang salah, seolah-olah dia telah melupakan Yao Yao. Dia meramu ramuan dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Kulanyi mengamati sebentar dalam kegelapan. Ketika Yun Feng mendorong pintu terbuka dan hendak membuat ramuan, dia mendengar seseorang memanggil dengan lembut, "Xiao Feng." Panggilan itu sangat lembut, seolah-olah melayang-layang. Tubuh Yun Feng tiba-tiba menegang, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memaksakan diri untuk menahan diri. Kulanyi mengerutkan kening dan meraih pergelangan tangan ramping Yun Feng, membawanya ke dalam rumah. Pintu ditutup dengan keras. Yun Feng menepis tangan Kulanyi dengan lembut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kulanyi mengulurkan tangan dan meraih lengan Yun Feng. "Di mana Yao Yao? Apa kau tidak merindukannya?" Yun Feng berbalik saat bakso di bahunya melintas dan langsung memasuki gelang Yun Feng. "Ya, saya bersedia. Aku tidak pernah mengatakan aku tidak merindukannya." Kulanyi mengerutkan kening. "Apakah kamu berencana mengembalikannya ke Duyung?" Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia membalik tangannya, dan bola api melompat dengan cahaya hangat di atasnya. Dia memasukkan banyak herbal ke dalamnya dan mengabaikan pertanyaan Kulanyi. Dia menutup matanya dan melanjutkan pekerjaannya membuat ramuan. "Apakah Yao Yao bersedia?" Setelah Kulanyi mengatakan itu, Yun Feng masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Api dengan cepat menghilang, tetapi yang mendarat adalah bola cairan hangus. Yun Feng telah gagal dengan ramuan paling sederhana. Kulanyi melihat cairan yang terbakar dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng menghela nafas pelan. "Apakah ada perbedaan apakah dia mau atau tidak?" "Bagaimana tidak ada perbedaan? Yao Yao ditetaskan olehmu. Dia menyukaimu. Saya tidak percaya Anda tidak bisa melihatnya." Yun Feng perlahan menyatukan tangannya dan mengepalkannya dengan erat sebelum dia perlahan melepaskannya. "Aku awalnya ingin mengontraknya setelah menetaskannya dan menunggunya tumbuh dewasa, tapi aku lupa bahwa dia masih anak-anak. Dia punya keluarga. Jadi kau ingin mengembalikannya?" Yun Feng tertawa. "Aku tidak akan mengembalikannya. Dia tidak pernah menjadi milikku sejak awal. Yao Yao sangat senang datang ke sini. Ini adalah tempat dia seharusnya. Terutama Si Wen. Ketika dia melihat Si Wen, Yao Yao tidak mengenalnya sama sekali, tetapi dia sangat dekat dengannya. Ini adalah hubungan darah. Ini adalah keluarga." Kulanyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng menatapnya dengan mata hitamnya. "Mengapa saya harus menghilangkan dia dari keluarganya? Ada banyak pilihan lain untuk Magic Beast berelemen air. Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku tidak mengontraknya? Tapi itu bukan Yao Yao. Saya memperlakukan Yao Yao sebagai seorang anak yang sangat saya cintai. Saya sangat senang bisa mengirimnya kembali.
Senyum muncul di sudut mulut Yun Feng dengan sedikit kesepian. Hanya saja, aku mungkin tidak bisa membawanya bersamaku saat aku pergi kali ini dan aku mungkin tidak bisa melihatnya lagi di masa depan. Kamu benar, tapi, kamu melewatkan kesempatan itu. Bakat Yao Yao sangat membantumu. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Binatang ajaib yang saya kontrak tidak pernah diperlakukan sebagai alat. Saya memperlakukan mereka sebagai teman yang telah menemani saya melalui kesulitan. Ketika jalan ini mencapai ujungnya, aku pasti akan membebaskan mereka. Ku Lanyi tercengang. Gratis. Anda mengaturnya, gratis. Yun Feng tersenyum. Mereka tidak pernah menjadi milik siapapun. Mereka tidak pernah menjadi alat. Tidak ada lagi suara di ruangan itu. Lan Yi berdiri dengan tenang di sudut di luar ruangan. Lapisan bayangan diam-diam jatuh di wajahnya yang tampan di sudut. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh pola rumit di satu sisi pipinya. Lan Yi tersenyum pahit dan berbalik untuk pergi. Sejak Si Wen setuju untuk membantu Yun Feng menemukan rumput pengumpul roh, setengah tahun telah berlalu dengan tenang. Yun Feng cukup nyaman selama setengah tahun ini. Pembuatan ramuan transformasi juga mengkonsolidasikan kekuatannya dan kekuatannya dari tahap akhir tingkat raja mengambil langkah maju. Meskipun dia masih jauh dari puncak level raja, dia telah membuat kemajuan seperti itu jauh lebih cepat daripada yang lain dalam setengah tahun. Si Wen, raja baru kaum Duyung, selalu sangat sibuk. Yao Yao tidak pernah muncul lagi. Meskipun Yun Feng tidak menunjukkannya di wajahnya, dia masih merindukannya dalam pikirannya. Yao Yao telah bersamanya selama lebih dari setahun. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya setelah sekian lama ditemani ketika Yao Yao sangat bergantung padanya. Meskipun mereka berada di tempat raja tinggal dan tidak nyaman untuk bergerak di sekitar sini, Yun Feng pasti bisa melihat Yao Yao jika dia mau, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Yun Feng sudah memutuskan untuk mengirim Yao Yao kembali ke Duyung, atau dia akan mengambil Yao Yao kembali sejak lama. Ku Lanyi mengerti apa yang dipikirkan Yun Feng. Sejak percakapan hari itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan telah berlatih diam-diam. Lan Yi, di sisi lain, mengikuti Yun Feng dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Bab 793, Hadiah Guru 4. Setelah datang ke Endless Ocean, sound transmission jadi benar-benar kehilangan efeknya. Lapisan air laut hitam murni memutuskan semua kontak dengan benua manusia. Tidak apa-apa jika dia tidak menghubungi dunia luar selama setengah tahun. Bukan hal yang aneh bagi Yun Feng untuk menghilang untuk waktu yang lama. Selama periode waktu ini, Yun Feng mengambil beberapa waktu untuk pergi ke tingkat ke-10 Istana Naga. Xia Qing telah berkultivasi dengan mata tertutup. Dikelilingi oleh elemen sihir padat di tingkat ke-10 Istana Naga, kultivasi Xia Qing berjalan sangat lancar. Yun Feng melihat hal-hal yang ditinggalkan tuannya untuknya di tingkat ke-10 Istana Naga dengan hati-hati. Ketika Yun Feng masuk saat itu, ada platform batu di tingkat ke-10 dengan banyak hal di atasnya. Saat kekuatan Yun Feng meningkat, hal-hal yang bisa dia gunakan juga meningkat. Sejak kekuatannya mencapai tingkat raja, ini adalah pertama kalinya Yun Feng datang ke sini untuk melihat apa yang ditinggalkan tuannya untuknya dengan hati-hati. Xia Qing berkultivasi dengan tenang di samping. Yun Feng sendiri berjalan ke sisi platform batu ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh master level komandannya adalah buku, biji, dan kristal binatang ajaib. Ketika dia berada di tingkat raja, tuannya meninggalkan tongkat tingkat raja. Yun Feng telah menggunakannya sampai sekarang. Adapun yang lain, dia tidak melihat mereka dengan hati-hati saat itu, tapi kali ini berbeda. Setelah dia mencapai tingkat raja, pembatasan pada 3 platform batu dibuka. Yun Feng telah mengambil tongkat yang digunakan untuk menyimpan item tingkat raja. Salah satu item di 2 platform lainnya adalah sebuah buku, tapi jauh lebih tipis. Ada juga cincin penyimpanan yang berisi ruang. Cincin penyimpanan lain. Yun Feng melangkah maju dan mengambil cincin di tangannya. Dia segera menyelidikinya dengan kekuatan mentalnya. Ketika dia melihat hal-hal di dalam ring, Yun Feng terkejut. Ruang cincin itu tidak besar. Dibandingkan dengan wadah penyimpanan Yun Feng lainnya, yang satu ini memiliki kapasitas terkecil. Namun, hal-hal di dalamnya membuat Yun Feng mendecakkan lidahnya. Itu penuh dengan herbal. Benar, mereka semua herbal. Ramuan yang memenuhi ruang ini hampir sebanding dengan gudang Institut Farmasi. Yun Feng melirik mereka dengan santai dan segera sedikit bersemangat.
Tumbuhan di sini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang ada di gudang Institut Farmasi. Yun Feng telah melihat beberapa jenis herbal sebelumnya. Gudang Institut Farmasi penuh dengan ramuan tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa herbal tingkat master di sini. Kuantitas mereka tidak dapat dibandingkan dengan Institut Farmasi, tetapi spesies dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Yun Feng menyingkirkan cincin yang penuh dengan tumbuhan dan mengambil buku yang ditinggalkan tuannya. Setelah membukanya, cahaya melintas di mata Yun Feng. Apa yang dicatat dalam buku ini semuanya formula. Ada semua jenis formula, tetapi kesulitan terendah dimulai dari tingkat bintang 1 tingkat lanjut. Yun Feng membalik-balik halaman satu per satu. Semakin banyak dia membaca, semakin dia menghormati dan mengagumi guru yang belum pernah dia temui. Guru memang orang yang luar biasa. Dia menutupi area yang begitu luas. Prestasinya di bidang ramuan juga sangat tinggi. Formula ramuan dimulai dari bintang 1 tingkat lanjut. Ada formula tingkat master dan bahkan formula tingkat grandmaster. Ini seperti kumpulan formula. Untuk apoteker, itu sepadan dengan jumlah uang yang sangat tinggi. Belum lagi cincin yang penuh dengan tumbuhan langka. Yun Feng melanjutkan membaca. Buku itu sangat tipis dan hanya ada sekitar 20 halaman. Selusin halaman pertama semuanya mencatat formula, tetapi 5 atau 6 halaman terakhir adalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan formula sama sekali. Itu dia deskripsi herbalnya. Yun Feng melihat deskripsi herbal di buku itu. Dia belum pernah melihat banyak jenis tumbuhan sebelumnya, tetapi dia telah melihat beberapa dari mereka sebelumnya dan hanya tahu sedikit tentang mereka. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Akankah tuannya juga mengetahui dan merekam rumput pengumpul roh di sini secara rinci? Yun Feng mencari dengan hati-hati. Jurnal itu memiliki deskripsi ramuan, tetapi tidak ada catatan tentang herbal. Ini adalah esensi yang sebenarnya. Yun Feng mencari dengan hati-hati dan akhirnya menemukan informasi rinci tentang rumput pengumpul roh di halaman terakhir buku itu. Yun Feng melirik dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Rumput pengumpul roh disebut rumput pengumpul roh karena terlihat sangat mirip dengan rumput. Bahkan, itu disebut kumis pengumpul roh. Kumis pengumpul roh hanya tumbuh pada binatang ajaib tertentu di lautan tak berujung dan kemungkinan mereka muncul sangat kecil. Hanya ada satu kalimat tentang Spirit Gathering Grass, tapi itu membuat wajah Yun Feng benar-benar muram. Sejak dia keluar dari Istana Naga, Yun Feng telah duduk diam di sana tanpa mengatakan apapun. The Spirit Gathering Grass bukanlah sejenis tanaman herbal. Disebut demikian karena bentuknya seperti rumput. Sebenarnya, itu adalah kumis dari beberapa binatang ajaib. Kemungkinan binatang ajaib seperti itu muncul di lautan tak berujung sangat rendah. Itu bukan rumput, tapi kumis dari binatang ajaib. Kesulitan tidak hanya meningkat 1 tingkat. Tidak peduli berapa banyak level yang meningkat untuk Yun Feng. Dia tidak takut bahkan jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencabut janggut harimau. Terlepas dari apa binatang ajaib ini dan betapa berbahayanya itu, akan dibutuhkan beberapa upaya untuk menemukan binatang ajaib seperti itu. Apakah Si Wen tahu bahwa rumput pengumpul roh sebenarnya adalah kumis binatang ajaib dan bukan rumput? Si Wen pasti tahu cerita di dalam Spirit Gathering Grass, karena dia tidak mengirim kabar lagi dalam setengah tahun terakhir. Jika tidak, bukankah akan sangat mudah untuk menemukan sejenis rumput? Dia sama sekali tidak akrab dengan lautan tak berujung. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami sendirian. Dia mungkin juga membiarkan Si Wen mencarinya. Raja baru para duyung, penduduk asli samudera tak berujung, jauh lebih cepat darinya. Setelah mengetahui kebenaran tentang rumput pengumpulan roh, Yun Feng hanya bisa menunggu. Dia tidak asing dengan berurusan dengan binatang ajaib. Sebagai pemanggil, wajar baginya untuk berurusan dengan binatang sihir. Memikirkan formula yang ditinggalkan oleh tuannya dan ramuan berharga yang memenuhi cincinnya, Yun Feng tersenyum kecut. Guru tidak diragukan lagi meninggalkan hal-hal ini untuknya sehingga dia bisa menjadi bakat di bidang ramuan. Fakta bahwa guru dapat memberinya hadiah seperti itu membuktikan bahwa dia juga ahli dalam bidang ramuan. Dia mungkin adalah sosok tingkat Grandmaster. Dia adalah murid guru. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan tuannya kehilangan muka. Yun Feng, yang awalnya tidak berminat untuk fokus pada penelitian ramuan, juga harus tenang lagi sekarang. Dia unik di bidang ramuan. Sepertinya dia harus bergegas maju dengan seluruh kekuatannya.
Dia tidak akan mengecewakan tuannya jika dia memiliki prestasi. Begitu dia mencapai level Lord, dia akan dapat menghubungi tuannya. Pada saat itu, dia akan bisa membuat tuannya bahagia. Yun Feng terkekeh saat dia mengeluarkan koleksi formula dan mempelajarinya dengan cermat. Yun Feng telah melihat beberapa formula di atasnya, tetapi belum pernah mendengar beberapa di antaranya. Dia sama sekali tidak tahu tentang farmasi dan tidak mengerti betapa berharganya formula itu sama sekali, sama seperti formula ramuan transformasi. Tidak ada catatan tentang formula ramuan transformasi dalam buku yang ditinggalkan tuannya, yang cukup untuk menunjukkan betapa langkanya formula itu. Kemampuan transformasi yang kuat dari ramuan transformasi itu sendiri juga memiliki efek yang luar biasa. Setelah menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan.